Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil majid al-mustahiqqi lit-tasbihi wat-tahmidi wat-tamjid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul hamid. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin ar-Rashid wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil wa'id, amma ba'd. Yang kita muliakan, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kembali Allah mengumpulkan kita bersama-sama di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyah dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, at-tasi' wal arba'un min asma'illah al-husna al-majid, yang ke-49 dari asma'ul husna al-majid. Qala al-imamu al-Ghazali, al-majid huwa syarif zatuhu, al-jamilu af'aluhu, al-jazilu ata'uhu. Al-majid artinya menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, asyarifu zatuhu, yang mulia zatnya, al-jamilu af'aluhu, yang elok indah perbuatannya, al-jazilu ata'uhu, yang besar pemberiannya. Disebut al-majid. Secara ringkas diartikan yang maha mulia. Itu secara ringkas. Padahal lebih dari itu. Mulia zatnya, elok perbuatannya, besar pemberiannya. Himpunan tiga itu dinamakan Al-Majid. Dalam Al-Quran ada beberapa kali Allah menyebut namanya ini. Dalam surat Hud, innahu hamidum majid. Dalam surat Al-Buruj Allah menyebut pula Dzul Arsyil Majid. Para muhibbin rahimakumullah, yang pertama tadi asyarifu zatuhu, al-majid itu maknanya adalah yang mulia zatnya. Apa yang dimaksud mulia zat Allah itu? Yakni syarafal jalali wal kamal wan nazahatil mutlaqah an jami'in naqais. Maksudnya mulia zat Allah, mulia kebesaran kesempurnaannya, maha suci daripada sekalian kekurangan, celah atau aib. Jadi zat Allah itu sempurna kebesarannya, kemuliaannya, dan maha suci dari segala yang disebut kurang atau aib. Laisa liwujudihi awal, tidak ada bagi adanya Allah itu permulaan. Ini sempurna. Kalau orang itu ada permulaan, berarti sebelumnya tidak ada. Nah ini kurang kada sempurna.
Disebut sempurna itu karena tidak ada permulaannya. Bal huwa awwalu kulli syai'in, bahkan Allah itu zatnya awal dari segala sesuatu. Awal dari segala sesuatu. Walaysa liwujudihi akhirun, tidak ada bagi adanya zat Allah itu akhir. Kalau orang itu berakhir, kada bisa disebut Al-Majid. Karena zatnya kada mulia. Zat itu dikatakan mulia, tidak ada permulaan, bahkan dari dia bermula segala sesuatu, dan tidak ada bagi dia penghabisan. Tidak ada bagi dia itu akhir. Bal huwa akhiru kulli syai', bahkan Allah paling akhir segala sesuatu. Di hari kiamat, alam semesta dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk bernyawa dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tidak ada satupun yang hidup selain Allah. Allah berfirman, limanil mulkul yauma, sekarang ini bagi siapa kerajaan? Nah, semua sudah berakhir. Nah, jadi zat Allah Subhanahu wa ta'ala disebut zat itu mulia karena tidak ada ba'awal, tidak ada ba'akhir, selalu ada. Nah, selalu ada. Munazzahun anil makan wal jihad, maha suci dari tempat dan jihad. Kalau orang itu masih bertempat, berarti dia perlu kepada tempat. Orang yang perlu kepada tempat kada bisa disebut mulia, karena masih ada yang dia perlukan. Orang yang berhajat kepada jihad kada bisa dikatakan mulia, karena dia masih memerlukan jihad. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, zat Allah itu maha suci daripada tempat, daripada jihad. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa Allah itu di atas, karena Allah tidak bertempat, Allah tidak berjihad. Apakah Allah di sebelah kanan, Allah sebelah kiri? Allah maha suci daripada tempat dan jihad. Bal huwa khaliqul makan wal jihad, bahkan dialah yang menciptakan tempat dan jihad itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kayak apa Tuhan kada bertempat? Kayak apa Tuhan untuk kada berjihad? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada sebelum dia membikin tempat. Coba napa nang bisa ditempati? Langit misalnya, bumi, aras, kursi. Seluruh yang bisa ditempati itu dicipta oleh Allah. Allah yang menciptakan jihad, atas bawah kiri kanan muka belakang. Berarti Allah sudah ada sebelum adanya tempat, karena dia yang menciptakan tempat. Allah sudah ada sebelum adanya penjuru, sebelum adanya jihad. Dan keadaan Allah seperti itu tetap sampai sekarang seperti itu. Nah, jadi Allah Ta'ala itu kada bertempat. Kalau dikatakan Allah itu bertempat, berarti ada hulu tempat pada Allah. Ada hulu tempat pada Allah. Maka Allah yang menciptakan tempat. Sebelum Allah ciptakan langit, di mana Allah? Andai kata Tuhan di atas langit. Andai kata Tuhan duduk di aras, sebelum Allah ciptakan aras, di mana Allah? Nah, jadi Allah itu sampai sekarang dan akan datang tetap seperti keadaannya dahulu. Kada ada tempat, kada ada jihad. Nah, itu dinamakan zat Allah itu mulia namanya. Kada perlu tempat, kada perlu jihad, kada perlu apa-apa. Bahkan semua memerlukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama tentang kandungan makna dalam Al-Majid,
Allah Ta'ala itu mulia zatnya. Yang kedua, al-jamilu af'aluhu, Allah Ta'ala itu elok perbuatannya, indah perbuatannya. Seperti apa keindahan perbuatan Allah? Kasa'ati afwihi wa maghfiratihi li dzunubi ibadi, seperti luasnya ampunan, luasnya kemaafan Allah terhadap dosa-dosa hambanya. Ini perbuatan yang elok. Memaafkan itu perbuatan yang elok. Memaafkan itu perbuatan yang indah. Nah, Allah ini memaafkan, mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya ini. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kudusi, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya bani Adam, law balagat junubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi. Ujar Tuhan, hai manusia, selama engkau mau berdoa kepadaku, selama engkau mau berdoa kepadaku, mau mengharapkan rahmatku, aku ampuni dosa engkau, dan aku tidak peduli sebesar apapun dosa engkau itu. Selama kita masih mengharapkan Allah, selama kita masih minta kepada Allah, Allah ampuni dosa kita, kada peduli sebesar apapun dosa kita. Hai manusia, jikalau sampai dosa engkau ke atas langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, aku ampuni, kada peduli aku besarnya dosa engkau itu. Hai manusia, jikalau engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian kau mati dalam keadaan tidak menyekutukanku, aku datangi engkau sepenuh bumi ampunan kemaafanku. Nah, ini namanya adalah keelokan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elok. Kalau ada orang itu pemaaf, kalau ada orang itu maha pengampun, kita salah minta maaf dimaafinya, kita salah lagi minta maaf dimaafinya. Nah, itu orang elok perbuatannya, indah perbuatannya. Wa ka'imhadil 'asi bi alla yu'ajjila 'alaihi bil 'uqubah bal 'ala kitabati dzunubihi. Seperti Allah Ta'ala itu memberi tempo kepada orang-orang yang berdosa. Kita berbuat dosa, kada langsung dihukum oleh Allah. Kita memandang yang haram, kada langsung sakit mata kita. Kita bertutur kata yang haram, kada langsung sakit mulut kita. Diberi tempo oleh Allah, diberi tempo. Bahkan malaikat pun disuruh oleh Allah jangan mencatat dosa. Si hamba ini berbuat dosa, jangan dicatat langsung, beri dia tempo sampai beberapa saat. Rasulullah SAW bersabda, inna sahibas shimal la yarfa'ul qalam sitta sa'at anil abdil muslim al-mukhti awil musi fa inna dima wastaghfarallah minha alqaha wa illa kutibat wahidah. Rawahu Tabarani wal Baihaqi. Malaikat kiri atid, tukang catat amal kejahatan. Malaikat kiri ini dia diberi tempo 6 jam. Kita berbuat dosa nih, nya kada menulis dulu 6 jam. Diperintah Allah jangan ditulis dulu selama 6 jam. Barangkali dalam 6 jam itu si hamba ini berbuat sesuatu yang menghapuskan dosa itu. Nah, ini tentu perbuatan yang indah, perbuatan yang elok. Kada langsung ditindak, kada langsung dihukum, kada langsung ditangkap, kada, diberi tempo, diberi tempo.
Nah, ini contoh daripada al-jamilu af'aluhu, indah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-jazilu ata'uhu, besar pemberiannya. Pemberian Allah luar biasa. Contohnya, kajazai hasanatin wahija bi asyri amsali au azyad, seperti dibalasnya satu kebaikan dengan 10, bahkan 100, 1000, 1.000.000, bahkan sampai beberapa juta satu kali kebaikan. Jadi Allah tuh memberikan kita pemberian yang banyak. Al-jazil ata'uhu, besar pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'ab al-hasanah asyru amsalihha ila 700 dha'fin, rawahu Muslim. Tiap-tiap anak Adam itu beramal kebaikan dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Nah, kita beramal satu kebaikan itu 10 poin nilainya. Nah, ini pemberian yang banyak. Bahkan kalau kita beramal lebih baik lagi bisa sampai 700 poin, dilipatkan lagi ganda-gandaannya. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harpun walakin alif harpun wa lamun harpun wa mimun harpun, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, bagi dia dapat satu kebaikan dilipat gandakan 10. Aku tidak mengatakan, ujar Nabi, alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi sekali baca kita alif lam mim dapat 30 poin, 30 kebaikan, karena alif lam mim 3 huruf. Itu kalau kita baca alif lam mim dalam keadaan kada berwudu, dalam keadaan di luar sembahyang, dalam keadaan kada paham maknanya, dapat 30. Kalau kita baca alif lam mim dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, lain lagi nilainya. Kalau kita baca alif lam mim dalam sembahyang, lain lagi nilainya. Kalau kita baca alif lam mim paham maknanya, lain lagi gandaannya. Nah, jadi itu disebut al-jazil ata'uhu. Nah, karena terhimpun 3 ini, zatnya mulia, perbuatannya elok indah, pemberiannya besar, maka disebutlah dia Al-Majid. Al-Majid. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillah al-majid, orang yang sudah beriman dengan nama Allah Al-Majid, ayyuhibbahu, bahwa dia cinta kepada Allah. Kalau kita sudah beriman, Al-Majid itu artinya zatnya mulia, perbuatannya elok, pemberiannya banyak. Nah, kalau kita beriman, maka akan timbul kecintaan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna tab'al qalbis salim yuhibbul jamal wal kamal, karena tabiat hati yang normal, tabiat hati yang sihat itu pasti mencintai keindahan dan keelokan. Kalau ada orang kada katuju keindahan, kada katuju keelokan, tuh hatinya kada normal, hatinya ada masalah. Kalau orang hatinya bagus, hatinya sihat, pasti ketuju lawan yang indah, ketuju lawan yang sempurna, ketuju dengan yang elok. Kita mendengar ada kabar bahwa di kampung situ ada Haji Pulan bin Pulan,
Wah, luar biasa pemurahnya. Siapa datang ke rumah sidin beri sidin 1 juta, patuh ka kadakah? Bila kita datang ke rumah sidin beri 1 juta, datang ke rumah sidin diberi makani. Nang kenal kan nang kadakah? Menjadi kisah nih. Kalau hati kita sihat, kita pasti cinta lawan Pak Haji itu. Kalau hati kita salim, hati kita selamat. Tapi kalau hati kita rusak, ada peduli. Di sana ada orang yang bagus akhlaknya, terpuji kelakuannya. Ada bapak mendengar biasa-biasa aja. Berarti hati kita ini sudah kada bagus lagi. Kalau hati masih bagus, ada kecenderungan dengan orang itu. Kan cinta itu bahasa Arabnya hubbun. Arti hub itu apa? Mailul qalbi, kecenderungan hati, keberpihakan hati, itu disebut cinta. Kita mendengar dari Nabi, dari para aulia, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mulia zatnya, indah perbuatannya, banyak pemberiannya. Mesti cenderung hati kita kepada Allah. Nah, kepingin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafal majid faqad ahabba. Siapa yang kenal nama Allah Al-Majid, itu pasti akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu buah iman. Kalau kita beriman bahwa Allah itu namanya Al-Majid, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ayyatakhallaqa bi akhlaqih, bahwa dia berakhlak dengan akhlaknya Al-Majid. Biasa orang yang cinta ini selalu kepingin menuruti orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai seseorang, kita kepingin baju hendak kayak inya, kelakuan hendak kayak inya, tingkah laku hendak kayak inya. Karena kita kepingin cinta lawan orang itu. Nah, kalau kita cinta kepada Al-Majid, kita ingin berakhlak dengan akhlaknya Al-Majid itu. Bagaimana caranya berakhlak dengan akhlak Al-Majid? Kata syarifi nafsih, seperti menjadikan dirinya itu diri yang mulia. Nah, kita usahakan diri kita supaya jadi diri yang mulia. Karena Al-Majid itu orang yang dirinya mulia. Kita pun berusaha agar menjadi diri yang mulia. Nah, kayak apa cara supaya diri ini mulia? Bitazkiyatiha anil akhlaqil mazmumah wa tahliyatiha bil akhlaqil mahmudah. Membersihkan diri dari akhlak tidak baik, memperhiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Itu kalau hendak menjadi diri yang mulia. Selama masih berdusta, selama masih dengki, selama masih menggibah, kada akan bisa jadi diri yang mulia. Diri yang mulia itu adalah diri yang bersih dari akhlak-akhlak jahat dan berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, kita berakhlak dengan akhlak Al-Majid itu wal afwi amman zalama. Memaafkan kepada orang-orang yang zalim kepada kita. Itu akhlaknya. Orang sekian banyak dosa datang kepada Allah, padahal orang ini dijadikan Allah, diberi nikmat oleh Allah, ditolong oleh Allah. Sekalinya berbuat dosa saling banyakan, minta ampun, diampuni Allah. Kita memberi makani kada, menciptakan kada, memelihara kada. Kalau orang itu berbuat zalim kepada kita, datang, kenapa kita kada memaafkannya? Nah, kalau berakhlak dengan akhlak Al-Majid, wal afwi amman zalamah, dia memaafkan kepada orang yang menzalim dia. Warada fil hadis, mendatang dalam sebuah hadis, iza kana yaumul qiyamah yunadi munadin fayaqul ainal afuna 'anil nas halummu ila rabbikum khuzu ujurakum wa haqqun 'ala muslim iza 'afa Allah iza 'afa ayyudkhilahul jannah. Di hari kiamat dikumpulkan manusia, diumumkan oleh Allah, ujar Tuhan, mana orang-orang yang memaafkan manusia,
Mana orang-orang yang dalam dunia suka memaafkan kesalahan orang lain. Kemari kepada Tuhan kalian. Ambil balasan kalian. Ambil pahala kalian. Apa pahalanya? Masuk surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Amaliyah kita, kalau bisa amaliyah ini memaafkan kesalahan orang. Orang fitnah kita, dah maafkan aja. Orang menggibah kita, sudah maafkan aja. Orang menganiaya kita, sudah maafkan aja. Serahkannya kepada Allah. Nah, kalau kita demikian hidup, di akhirat kita akan masuk surga tanpa dihitung-hitung, dihisap-hisap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akhlaknya Al-Majid, salah satunya adalah memaafkan orang-orang yang menganiaya dia. Wal inzari 'alal mu'sir. Akhlaknya Al-Majid itu apalagi memberikan kesempatan, memberikan tempo kepada orang yang susah. Ada orang berhutang lawan kita, janji berapa hutang? Janji sebulan. Kita sampai sebulan, datangi, kirim surat atau telepon, incam hutang sudah sampai. Ujar nang berhutang, ini pasta kana kada berduit nah. Pasta kana kada kau membayari. Nah, kalau berakhlak dengan akhlak Al-Majid, beri tempo. Incam ku beri tempo sebulan lagi. Nah, beri tempo sebulan lagi. Nah, ini akhlaknya Al-Majid. Orang yang berakhlak Al-Majid ini kada akan bakal menyita harta orang. Kan janji sebulan hutang kada bayar, pinjam motor sini tarik. Itu kada berakhlak dengan Al-Majid ini tuh. Jam kada bayar hutang, jaminannya rumah, jam keluar pada rumahnya kusita. Itu jauh dari akhlak Al-Majid. Orang berakhlak Al-Majid ini memberikan tempo kepada orang yang susah. Sampai 2 bulan, nah, janji sudah 2 bulan. Kayak apa? Masih kada kau bayar, beri tempo lagi. Nah, itu akhlak Al-Majid, memberi tempo kepada orang yang kesusahan. Rasulullah SAW bersabda, man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin sadaqatun qabla an yahilla ad-dainu fa idha halla ad-dainu fa anzarahu falahu bi kulli yawmin mithlaihi sadaqah. Rawahu Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang susah, maka bagi dia tiap-tiap hari dapat pahala sedekah sampai tempo berikutnya. Kita menghutangi orang ini 1 juta sebulan. Sampai sebulan, nah sampai sebulan. Maafi orang kada kau bayar. Orang kada kau bayar lagi. Menikam kada kau bayar bulan ini, kamu ku beri tempo bulan berikutnya. Nah, setiap hari dia diberi Allah pahala orang bersedekah 1 juta dengan orang yang diberi tempo itu. Sama pahalanya. Kita bersedekah tiap hari 1 juta, tiap hari 1 juta, tiap hari 1 juta, tiap hari 1 juta. Karena kita memberi tempo untuk bayar hutang itu 1 bulan misalnya. Andai kata kita bertempo setahun, tiap hari dalam setahun itu kita hukum orang yang bersedekah 1 juta rupiah. Nah, ini bukan main ganjarannya. Nah, hakun bertempo, hakun menyita barang orang kah? Kita bersedekah 1 juta, kadang mungkin sehari 1 juta, sehari 1 juta, sehari 1 juta. Tapi kalau kita memberi tempo kepada orang yang berhutang karena kada sanggup bayar, seapa ini berhutang lawan kita, itulah kita bersedekah dengan dia tiap hari pahalanya. Fa idza halad dainu fa anzarahu, sampai sebulan dah. 1 juta nih hutang sampai sebulan. Kada kau bayar, masih ulun, masih kada kau bayar. Nah, jam ku beri tempo 2 bulan. Sebulan lagi. Nah, mulai hari itu dia dinilai Allah bersedekah 2 juta sehari. 2 juta sehari dia bersedekah, 2 juta sehari, 2 juta sehari. Sampai 2 bulan dah kada kau bayar you lagi, minta tempo pulang ni tambahin lagi. Macam kau bertempo pulang sebulan. Nah, dilipatkan lagi sedekah kita pahalanya. Nah, jadi ada orang bersedekah tiap hari kada keluar duit.
Siapa orangnya? Orang yang memberikan tempo kepada orang yang belum kawa bayar hutang. Nah, dapat pahala sedekah setiap hari sebesar apa hutangnya. Nah, kalau kita menghutangi orang 1 miliar, bertempo sebulan, pas sebulannya kada kau bayar. Kamu bertempo bulan berikutnya, sehari 1 miliar bersedekah. Paling sugih dah tuh. Sehari 1 miliar bersedekah. Artinya apa? Dalam catatan amal kita di akhirat kita terima, kita tercatat tiap hari 1 miliar kita bersedekah. Padahal kada bersedekah, cuma hanya memberi tempo, tapi pahalanya disamakan oleh Allah. Nah, ini kelebihan orang yang inzarul mu'sir, memberi tempo kepada orang yang kesusahan. Dan ini akhlak daripada Al-Majid ini. Nah, jadi kalau kita berakhlak dengan akhlak Al-Majid, ya macam itu. Kada bakal menyita barang orang, kada bakal menggasak orang. Nah, orang kada kau bayar, beri tempo. Wa qala aydan man anzara musiran aw wada'a lahu waqahu wa min taihi jahannam. Ujar Nabi, siapa memberi tempo orang yang kesusahan atau mengurangi hutang 1 juta sampai sebulan orang kada kau bayar, nah ingkam hutang kau kurangi 900 saja lagi. 2 bulan bertempo kada kau bayar juga, kamu kau potong hutang 800 saja lagi. Nah, Allah pelihara orang kelakuan seperti ini daripada panasnya neraka jahanam. Bertambah hutang jauh benar lawan surga. Orang kada kau bayar sebulan hutang jadi 1.100.000, kada kau bayar 2 bulan jadi 1.200.000. Itu lain akhlaknya Al-Majid itu. Sebaliknya minimal diberi waktu, kalau kata dipotong. Nah, ganjaran yang diberikan Allah, waqahullah, Allah jaga dia daripada panasnya neraka jahanam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang terakhir daripada akhlaknya Al-Majid bagi orang yang beriman dengan nama Allah Al-Majid, wa ijzalul ata, membanyaki pemberian, ala khadamihi, atas khadamnya, pembantu-pembantunya, au ummalih, atau pegawai-pegawainya, banyaki. Biasa kita ke pasar, ujik berapa? Pasarannya 5.000. Ya 5.000 lagi, 5.500 tambahnya pada biasa, membanyaki. Nah, ini akhlak daripada Al-Majid. Kalau mau upah orang, kada mau upah kayak orang, pasti banyak pada orang. Nah, itu contoh orang yang berperilaku dengan perilaku nama Allah Al-Majid ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulan daripada nama Allah yang ke-49 Al-Majid, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mulia zatnya, maha elok, maha indah perbuatannya, dan sangat besar anugerah pemberiannya kepada hamba-hambanya. Orang yang beriman kepada nama Allah itu, maka dia akan cinta kepada Allah dan akan berakhlak dengan akhlaknya Al-Majid itu. Nah, kemudian yang ke-50 daripada Asmaul Husna Al-Bahis. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minhum amwat. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wal hidayah istiqamah wa husnul khatimah wa bi khairin ma sa'alaka abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyid abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna muttaqin wa razaqna Amin ya Allah. wasiatan bil jism wa satan bil wa tawbatan qabla al-maut sadaqatan indal maut wa tawafal maut wa afwan min al-hisab wa min al-ajab wa nasban min al-jannah wa rizqna bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا من يرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم